Halo, selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan coba untuk mereview profil saham dari WSKT atau Waskita Karya. Sebelum masuk ke perusahaan BUMN perseroan ini, saya akan coba untuk melihat bagaimana harga saham yang terjadi pada pagi hari ini itu jatuh banget ya. Nah, ini saya dapat dari grup grup komunitas saham. Jadi call price pada saat ini udah turun gila-gilaan. Hati-hati aja yang buat yang punya saham Bumi, saham Indi dan lain-lain. Oke, balik lagi ke WSKT ya. Jadi WSKT ini adalah salah satu perusahaan infrastructures. Subsektornya adalah Heavy Constructions and Civil Engineering. Nah, perusahaan ini itu baru listing di Bursa Efek pada tahun 2012, di mana harga IPO-nya pada saat itu, harga awalnya itu 380 perak. Nah, ini yang menjadi komposisi pemegang saham yang menarik menurut saya, di mana negara Republik Indonesia menjadi pemegang saham pengendali. Dia memiliki 66% sahamnya, sedangkan masyarakat memiliki 33,964%. Apa yang sebenarnya mempengaruhi pemegang saham ini adalah ketika perusahaan ini mengalami kerugian. Tentunya pemegang saham mayoritas tidak akan tinggal diam. Itu sebabnya itu akan berpengaruh kepada good corporate governance-nya. Nah, menurut saya kelebihan dari WSKT adalah good corporate governance-nya, yaitu tentang kebijakan publiknya gimana, pengaturan manajemennya seperti apa. Walaupun memang di banyak sisi perusahaan ini banyak kekurangannya, seperti manajemennya yang buruk dan hal itu ditunjukkan dengan meruginya atau banyak kerugian yang terjadi yang dimiliki oleh perusahaan ini. Nah, ini yang saya tertarik adalah ada nama Badruddin Haiti ini, mantan Kapolri. Apa benar ya mantan Kapolri? Yang menjadi komisaris utama independennya. Maksudnya oke, nggak masalah sih jadi komisaris utama. Kaisang juga bisa jadi komisaris utama, walaupun nggak tahu capable atau tidak ya. Oke, mari kita lihat overview dari fluktuasi harga sahamnya ya. Karena saya buat video ini pagi-pagi dan market Bursa Efek belum buka, pasar belum buka, pasar saham belum buka, maka ini belum ada muncul harga pada hari ini fluktuasi sahamnya. Dengan market cap sebesar 12,49 triliun, saya pikir perusahaan ini hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menggerakkan saham di perusahaan ini. Nah, pada 1 bulan terakhir, emang perusahaan ini lagi downtrend atau bearish guys. Nah, mari kita lihat secara setahun terakhir, memang harga WSKT masih konsolidasi di harga 920 ya. Masih terkonsolidasi, dia mau naik atau turun. Saya pikir ini bakal naik ya, karena dengan membaiknya kasus pandemik COVID ini, saya pikir perusahaan ini akan membaik. Nah, pada 3 tahun atau 5 tahun terakhir memang perusahaan ini lagi masa downtrend ya, masa downtrend. Ya, nanti kita akan lihat apakah perusahaan ini masih valuasinya murah atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat secara analytics-nya, saya pengen langsung ke price performance, di mana 5 tahun terakhir perusahaan ini itu masih merugi sebesar minus 61,67%. Tapi secara setahun terakhir 78,64% dia naik ya. Soalnya saya pernah beli saham ini di harga 400 perak dulu pas setelah
awal pandemi, dan saya jual di harga yang tinggi sekali. Waktu itu sekitar 1.300 atau gimana gitu. Untung sekitar 100% lebih. Oke, mari kita lihat finansial saya. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari WSKT ya. WSKT ini kelemahannya cuma satu, ini banyak utangnya ya, banyak ruginya. Walaupun memang perusahaan infrastructure memang membutuhkan modal awal yang sangat besar ya. Setelah itu baru dia akan menjual atau menjual hasil kerja infrastrukturnya, baru dia dapat untung. Nah, pada tahun 2020 memang perusahaan ini terdampak oleh pandemi COVID ya, PPKM. Itu sebabnya dia secara ekuitasnya dia lagi jatuh-jatuhnya. Nah, ini dia saham BUMN Konstruksi kompak melemah dalam sepekan rekomendasi analis. Nah, ini saudara-saudaranya ya, tertekan ADI, PTPP, Wika, dan WSKT. Kenapa saya pada saat itu tertarik sama WSKT? Karena WSKT ini salah satu BUMN atau perusahaan waskita karya ini yang mendapat proyek ini, pembangkit listrik energi baru terbarukan. Ya, sektor energi itu saya sangat tertarik ya untuk membahas sektor energi, karena ke depan isu yang paling riskan, yang paling fundamental untuk dibahas adalah sektor energi. Mau nggak mau ya. Nah, mari kita lihat key statistiknya ya. Itu dia, seperti yang saya selalu bilang, pada tahun 2020 dia sudah rugi. EPS-nya, earning per share-nya sebesar 544 perak, minus 544 perak. Nah, tapi apresiasikan WSKT pada kuartal kedua, di mana dia membukukan keuntungan pada kuartal kedua sebesar Rp15 pada tahun 2021 kuartal kedua, dan IPS-nya Rp23 dengan net profit 154,13 miliar. Saya pikir kinerjanya semakin membaik ya dari WSKT ini, di mana dia IPS-nya sudah sangat baik dibandingkan pada tahun 2019. Nah, mari kita lihat valuasinya. Memang ya, perusahaan ini itu menurut saya masih banyak bisa bertumbuh ya, berkembang dan bertumbuh. Karena secara valuasinya menurut saya ini mahal banget. Menurut saya ini mahal banget, di mana fairnya sudah 40,51 kali. Ini bukan saham kriteria saya banget, dimana kriteria saya per itu nggak jauh dari 5 gitu, nggak jauh dari 5 kali. Sedangkan di sini price book value ratio-nya 1,60 kali. Ini juga bukan kriteria saya, dimana kriteria PBV saya itu kurang dari 1 kali ya. Nah, secara profitabilitasnya masih oke ya, di mana ROE-nya 3,96 dan ROA-nya 0,30. Tapi overall ini menurut saya nggak oke banget, karena masa sih dia suatu perusahaan gede dengan memanfaatkan modal awalnya, dia tuh hanya untung 3% dari modal awalnya. Nah, ini yang paling bikin saya ilfeel sama perusahaan ini adalah DER-nya. DER-nya itu bisa nyampe, likuiditasnya itu bisa nyampe 1151,19%. Bayangin, DER-nya itu 1000%. dengan parameter yang saya miliki itu cuma 100%. Otomatis saya big no banget buat SKT, gila nih. Ini kalau misalnya bukan perusahaan punya BUMN atau punya negara, ini udah kolaps dari dulu nih. Udah kolaps dari dulu.
Nah, ini yang paling menarik ya, dimana dia selalu membagikan dividen. Kenapa saya selalu tertarik sama perusahaan yang membagikan dividen? Karena kalau perusahaan itu membagikan dividen, itu artinya dia surplus keuntungan dan dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Nah, surplus keuntungan itu menandakan bahwa perusahaan ini memiliki keuntungan yang berlebih, sehingga dia bisa capable untuk share, untuk memberikan dividen atau surplus keuntungannya kepada para pemegang sahamnya, guys. Nah, itu dia menurut saya kenapa kita harus menilai perusahaan dari apa iya atau enggaknya dia membagikan dividen. Oke, gitu aja guys untuk review profil saham pada hari ini. Kesimpulannya, saya menyarankan untuk tidak buy perusahaan ini karena udah PB-nya udah naik banget. Kalau misalnya kalian tertarik sama perusahaan untuk investasi jangka panjang, oke lah ya, oke buat itu. Tapi kalau cuma di hold setengah tahun atau setahun, saya tidak. Kalau mau di hold sampai 4 tahun atau 5 tahun, oke menurut saya, karena perusahaan ini masih berkembang. Oke, itu aja. Thanks for watching. Bye.